sesosok wanita cantik yang memakai baju putih yang berambut panjang. Wah, di sana ada kuntilanak merah, di sana ada kuntilanak putih, ada kuntilanak kuning, ada kuntilanak hijau. Itu kunti lama-lama bikin kolaborasi jadi kunti ranger. Jadi hantu apapun itu kalian sendiri yang menciptakan. Yang kamu kenapa yang dengerin nih aku Yuda nih yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri kita. Ya, oke. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedikit berbeda. Ya, ini bukan pengalaman pribadi kita, tapi kita akan sedikit mengulas tentang hal yang ada di dunia ini, yang memang sudah sering kalian dengar ya. Jadi kita akan membahas tentang hantu-hantu yang ada di Indonesia. Sekarang pertama yang kita bahas kuntilanak nih. Kita akan membahas kuntilanak dulu, mulai dari filosofinya dan sejarah kuntilanak ya. Intinya sejarah kuntilanak. Kuntilanak itu berasal dari mana? Dan berasal dari apa? Kenapa bisa disebut kuntilanak? Kenapa nggak kuntil bapak gitu ya? Iya, kenapa nggak kuntil emak? Itu dia. Siap. Di sini gue ngebaca nih. Gue sekarang di sini ngebaca dari Wikipedia. Dari sumbernya Wikipedia. Dan gue juga pasti bakal bertanya sama Yuda sebagai indigo. Menurut sudut pandang indigo seperti apa? Jadi gue baca dulu di sini. Gue cari kuntilanak. Oke, di sini Wikipedia ya udah ketemu. Kuntilanak, bahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat terakhir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Kota Pontianak mendapat nama karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Itu adalah sejarah dari kuntilanak menurut Wikipedia. Apakah benar, Bang Yuda? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan menurut pengetahuan saya aja gitu, karena untuk sejarah kan mungkin banyak juga ya pro dan kontranya gitu kan. Jadi saya akan menjawab menurut pengetahuan saya aja sebagai seorang yang pernah mengalami bertemu dengan kuntilanak gitu loh. Jadi gini teman-teman, kalau untuk kuntilanak setahu saya ya, yang saya tahu itu hanya seorang wanita cantik yang memakai baju putih ya gitu kan, sesosok wanita cantik yang memakai baju putih yang berambut panjang. Nah, dan itu dia katanya sih meninggalnya karena melahirkan, atau sebelum melahirkan dia tuh meninggal karena entah dibunuh atau mungkin punya dendam dengan orang lain gitu ya. Biasanya seperti itu kalau yang saya tahu gitu. Tapi kalau untuk ini kan menurut Wikipedia ya, mungkin ada benarnya juga, karena kan Wikipedia biasanya sih emang selalu benar dan menjadi pusat pencarian yang akurat ya gitu kan biasanya. Cuman kalau untuk pendapat saya sih itu. Kebetulan di sini juga ada deskripsi. Jadi di sini itu dijelaskan kuntilanak itu sosoknya menyerupai wanita cantik seperti yang tadi Bang Yuda jelaskan. Ya. Ini penjelasan dari Wikipedia ya. Dan memang di sini gue tangkap ada sisi positifnya. Wikipedia menjelaskan mungkin tujuannya itu supaya cowok-cowok yang suka ngegodain cewek, ya enggak? Yang suka ngegodain cewek jalan sendirian itu nganggapnya itu wah kuntilanak nih jalan sendirian. Benar. Ya kan, karena dia suka mengganggu laki-laki gitu. Dia suka jalan sendirian di jalan yang sunyi gitu kan, di deskripsinya. Lebih senang juga dia mengganggu orang yang sedang mengandung gitu, mengandung. Tapi ya jangan sampai lah, karena istri saya lagi ngandung juga sih gitu ya. Kalau itu sih percaya nggak percaya ya. Gitu mitosnya sih, katanya dia sering mengganggu lelaki atau orang yang mengandung. Atau orang yang sedang bengong juga kadang-kadang dia mengganggu. Itu kan menurut mitos nih. Kenyataannya bener nggak sih? Kalau untuk kenyataan sebenarnya sih kuntilanak itu yang saya tahu itu sebenarnya jin yang menyerupai wanita cantik. Gitu aja sih menurut saya, karena kalau untuk urusan mengganggu kan pasti emang tugasnya mereka gitu kan.
jadinya ya udah nggak heran lah kalau mereka tuh tugasnya emang selalu mengganggu lelaki atau yang lain sebagainya. Menurut saya pribadi sih ya emang ya udah nggak heran, namanya tugasnya mereka untuk mengganggu. Tapi tugasnya itu hanya untuk menakuti. Tapi kalau kata ada orang yang wah tuh meninggal gara-gara ditakut-takutin kuntilanak atau dibunuh kuntilanak, itu sih menurut saya sih itu hanya hoax aja sih ya, gitu, mitos masyarakat yang beredar tapi belum ada kebenaran yang benar-benar pasti gitu. Belum ada bukti konkret ya. Ya bisa jadi gini logikanya, mungkin orang itu mungkin lagi jalan di jembatan atau lagi jalan sendirian, tiba-tiba ada yang mengganggu kuntilanak gitu. Mungkin entah dia takut atau misalnya dia itu nggak berani gitu kan, misalnya takut lah intinya, terus dia kabur. Karena kecerobohannya dia sendiri kabur, ketabrak mobil, entah kalau nggak cebur jurang. Nah biasanya meninggal gara-gara kecerobohan dia sendiri atau rasa panik dia sendiri sih, itu aja kebanyakan. Terus tadi kan Bang Yuda bilang kuntilanak itu jin yang menyerupai manusia. Benar. Sedangkan di sini dikutip dari Wikipedia juga perempuan yang mati beranak. Berarti kan kuntilanak itu berasal dari perempuan yang mati beranak ya, singkatannya gitu. Atau berawalnya dari orang yang meninggal pas lagi beranak. Benar. Yang tadi saya jelasin pertama ya. Gitu. Sejarah kuntilanak tuh. Gini, kenapa setan itu di Indonesia ya familiar dengan nama kuntilanak, kalau nggak pocong, genderuwo, tuyul dan lain sebagainya. Karena udah masuk sugesti manusia gitu. Yang mereka tahu, orang-orang awam tahu tuh hanya setan tuh hanya kuntilanak gitu kan. Yang mereka tahu tuh hanya semacam-macam yang nama-namanya tuh populer gitu. Sejatinya mereka adalah jin. Sebenarnya jin yang menyerupai aja gitu. Sebenarnya kalau untuk di dalam dunia jin tuh nggak ada kuntilanak. Gitu, itu hanya nama panggilan aja, nama sebutan familiar. Jadinya jin tuh banyak menyerupai kuntilanak karena apa? Kuntilanak dan lain sebagainya itu sudah telanjur ditakuti oleh masyarakat umum gitu. Jadi gini. Ini juga gua sedikit menangkap apa yang Bang Yuda ucapkan di sini. Coba teman-teman semua setuju atau enggak dengan pendapat gua di sini. Jadi, hantu apapun itu kalian sendiri yang menciptakan. Benar. Sugesti kalian sendiri yang menciptakan. Benar. Jadinya manusia-manusia yang berpikiran tuh, bahwa nih misal kita nih lewat tempat angker gitu kan, atau pohon angker, wah di sini kayaknya ada kuntilanak ini kata orang, timbullah jin itu. Jadi ya dia membaca apa yang ada di pikiran kita loh, yang disugesti kita. Dia mewujudkan itu. Nah, berarti ini juga kayaknya diambil dari cerita-cerita rakyat juga ya sumber-sumbernya ya. Sebenarnya kalau seperti itu emangnya kebanyakan dari cerita-cerita rakyat gitu. Kalau aslinya sih tahu saya nggak ada, gitu aja. Kalau kuntilanak, jin semuanya ya sama lah namanya jin gitu. Kalau nggak korin biasanya. Itu aja sih yang saya tahu. Ya. Dan lu pernah dengar gak sih kuntilanak merah, kuntilanak putih? Itu kan kuntilanak ada beraneka macam warnanya tuh. Benar. Rupa-rupa warnanya. Ya kan? Balonku ya. Iya. Kadang gue heran gitu kan, ada yang nyebut, wah di sana ada kuntilanak merah. Di sana ada kuntilanak putih, ada kuntilanak kuning, ada kuntilanak hijau. Itu kunti lama-lama bikin kolaborasi jadi kunti ranger. Itu lucu juga tuh ya kan. Juga, ya. Dan gue juga pernah dengar ada kuntilanak laki. Benar, kuntilanak laki ada. Kuntilanak laki itu. Itu wah gokil sih. Ya kuntilanak laki itu emangnya lumayan ya, bisa dibilang kan jarang-jarang ya ada kuntilanak laki gitu kan. Kebanyakan kita melihat kuntilanaknya cewek bentuknya gitu. Cuman hanya orang-orang tertentu, biasanya di tempat-tempat tertentu yang bisa melihat kuntilanak laki itu. Dan itu pun sebenarnya energinya lumayan besar. Biasanya kuntilanak laki juga itu biasanya ada di tempat-tempat yang mempunyai keramat. Kayak misalnya pohon ini dikeramatkan nih, atau pohon ini udah lama banget berterbengkalai, cuman dulunya tuh bekas pembunuhan atau bekas orang-orang disiksa di situ. Biasanya tuh kuntilanak laki ada di situ karena menimbulkan energi yang besar gitu loh. Jadinya tempat yang bersejarah itu kan selalu menimbulkan energi yang besar gitu kan, apalagi sejarahnya sejarah kelam. Jadinya tuh kebanyakan kuntilanak laki berdiam diri di tempat-tempat yang energi negatifnya itu lumayan besar. Nah, di sini juga mungkin teman-teman banyak yang penasaran perbedaan kuntilanak putih dengan kuntilanak merah itu apa? Ya, yang warna-warni itu ya. Karena di sini di Wikipedia ini tidak dijelaskan nih. Tidak dijelaskan perbedaannya. Iya, tidak dijelaskan soal kuntilanak merah dan putih gitu. Tapi ini kan menurut mitologi masyarakat, ya kan. Banyak orang yang sering cerita sana sini, wah ada kuntilanak merah gitu. Iya, katanya bentuknya serem gitu ya. Bedanya apa sih? Nah, jadi gini, sebenarnya sih yang hanya berbedanya itu energinya aja. Semakin warnanya pekat, semakin warnanya gelap itu semakin kuat gitu. Misalnya kuntilanak merah, nah itu biasanya residual energi dari orang yang mempunyai dendam tertentu gitu. Jadinya tuh di orang jinnya itu menyerupai orang yang mati dibunuh misalnya gitu loh, yang matinya itu masih punya dendam
gitu, dan arwah-arwah yang gentayangan lah, korin-korin yang gentayangan gitu loh. Tapi kalau untuk kuntilanak putih biasanya itu hanya kuntilanak yang umum untuk menakut-nakuti aja. Biasanya kalau yang merah, kuning, dan hijau dan lain sebagainya gitu kan, yang hitam gitu ya itu biasanya dari residual energi orang-orang yang meninggal gitu ya, meninggal mempunyai masih membawa beban gitu loh, masih membawa beban atau masih mempunyai rasa yang kira-kira itu gak bisa dimaafkan lah gitu aja sih. Ya, jadi kesimpulannya kuntilanak merah itu tercipta dari hawa dendam orang yang meninggal. Jadi bangsa jin ini hanya mengambil energi dendamnya dia. Benar. Perasaan dendamnya dendam dia yang masih tersimpan di tempat tersebut. Gitu. Misalnya ada orang meninggal di tempat tersebut, jadi jin itu menyerupai orang tersebut, padahal orang itu mah ya walau alam menurut agama kan udah di alam lain gitu ya. Menurut saya juga sih udah di alam lain, nggak mungkin lah orang meninggal jadi kuntilanak atau jadi pocong, nggak mungkin gitu. Itu hanya jin-jin yang menyerupai aja itu sih. Nah, oke, di sini kita akan membahas juga soal kepercayaan penangkalan kuntilanak menurut Wikipedia. Tapi nggak kita satukan di video yang ini, kita akan buat di part kedua soal kuntilanak. Buat kalian yang penasaran, ditunggu part keduanya. Dan buat kalian yang memiliki pendapat soal kuntilanak juga, jangan lupa berikan komentar kalian. Karena kita di sini hanya menangkap menurut sumber Wikipedia. Kita nggak tahu nih menurut cerita kalian apakah ini sama dengan apa yang kalian pikirkan. Wikipedia ini sama dengan apa yang kalian pikirkan. Iya. Karena beda kepala, beda pemikiran. Beda tempat pun beda sejarahnya. Ya, gitu. Coba kalian berikan komentar dan di part kedua kita akan bahas soal kepercayaan penangkalan. Oke, jangan lupa di like kalau kalian suka, di komen di bawah soal video yang barusan kalian lihat, dan jangan lupa di subscribe juga kalau kalian suka dengan channel ini. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.